Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas ketika Rasulullah dioperasi malaikat. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Telah disepakati oleh kalangan penulis sejarah yang berasal dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sewaktu kecil beliau pernah hidup dalam asuhan Halimatus Sa'diyah yang menjadi ibu susunya. Selama beberapa tahun beliau hidup dan bergaul akrab dengan anak-anak kandung Halimah, layaknya saudara beliau sendiri. Pada waktu itu Rasulullah mengalami sebuah peristiwa langka yang hanya terjadi pada beliau seorang, yaitu beliau dibelah dadanya oleh malaikat untuk disucikan hatinya dengan air surga. Peristiwa tersebut terjadi ketika beliau sedang bermain-main dengan teman sebayanya di perkampungan Bani Sa'diyah, tempat Halimah tinggal. Ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, pergilah ke surga dan ambillah baskom dan kendi emas. Lalu penuhilah dengan air dari telaga Kausar. Setelah itu, pergilah kepada Muhammad, belahlah dadanya, dan cucikanlah hatinya dengan air tersebut. Lalu kemudian, penuhilah hatinya dengan iman dan hikmah, ketabahan, ilmu pengetahuan, keyakinan, dan keridhaan. Setelah itu, kembalikanlah hatinya ke tempat semula." Menurut pendapat mayoritas pakar sejarah, saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berumur 4 atau 5 tahun. Namun Ibnu Isa berpendapat bahwa usia Nabi saat itu adalah 3 tahun. Selanjutnya, Jibril yang memenuhi perintah Allah turun ke bumi dengan menyerupai seekor burung yang terbang di angkasa. Kemudian Jibril menghampiri Nabi Muhammad yang sedang bermain dengan kawan-kawan sebayanya. Jibril langsung membawa terbang Nabi Muhammad menjauh dari kawan-kawannya. Mereka terkejut dan lari tunggang langgang karena ketakutan. Jibril membawa beliau ke sebuah tanah lapang yang di sana terdapat sebuah pohon rindang. Di bawah pohon tersebutlah beliau dibaringkan oleh Jibril. Lalu mulailah proses pengoperasian terhadap diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mula-mula Jibril membuka baju beliau, kemudian membelah dadanya. Setelahnya dikeluarkanlah hati beliau dan dicuci dengan air surga tersebut. Kemudian Jibril membuang bagian hati Nabi Muhammad SAW yang menjadi bagian bisikan setan, sehingga di kemudian hari beliau selalu terlindung dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Setelah operasi itu selesai, Jibril berkata, "Ini adalah hati yang telah disucikan oleh Allah dari kecacatan-kecacatan." Kemudian Jibril pun pergi dan meninggalkan beliau seorang diri di tempat tersebut. Adapun dengan kawan-kawan beliau yang berlari ketakutan, kemudian menuju rumah Halimatus Sa'diyah untuk memberitahu bahwa Nabi Muhammad hilang diculik oleh makhluk aneh yang membawanya terbang. Kata mereka, "Wahai ibu Halimah, Muhammad telah dibawa terbang oleh makhluk yang bentuknya seperti burung." Menurut kisah yang lain, Jibril turun ke dunia dengan menyerupai seorang manusia yang bersinar laksana matahari. Mendengar penuturan kawan-kawan Nabi Muhammad, Halimah langsung menjerit menyebut nama Muhammad sambil mengacak-ngacak rambutnya sendiri dan merintih, "Aduh Muhammad, aduh Muhammad." Jeritan Halimah mengundang perhatian tetangga sekitar rumah hingga mereka berdatangan. Setelah agak reda sedihnya, Halimah menceritakan apa yang terjadi pada Nabi Muhammad sampai mereka bersepakat untuk mencari Nabi Muhammad sampai ketemu. Setelah masyarakat melakukan pencarian ke sana kemari, akhirnya Nabi Muhammad mereka temukan sedang terbaring di akar sebuah pohon yang besar dan rindang. Selanjutnya, masyarakat pun bertanya kepada beliau mengenai apa yang dibuat oleh makhluk aneh tersebut. Maka beliau pun menjawab dengan terus terang tentang apa yang baru dialaminya. Mereka tercengang dan keheranan mendengar kisah yang dituturkan oleh beliau. Mereka pun kagum dan memandang ini sebagai suatu keajaiban yang sungguh luar biasa. Mereka belum mengerti bahwa Muhammad yang ada di hadapan mereka kelak
akan merombak tata kehidupan masyarakat Arab dan akan berhasil dengan sukses. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.